saya Farwila Briliano dengan NIM 250515098 dari program studi pendidikan Tata Boga. Di sini saya akan membuat video mengenai wawancara tentang pentingnya literasi digital di era sekarang. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sudah sama narasumber pertama saya. Boleh perkenalkan dulu? Halo teman-teman, saya Rosa. Oke, jadi di sini aku mau tanya Kak Rosa nih tentang apa sih literasi digital itu? Apakah penting menurut Kakak? Menurut aku penting banget. Kenapa? Karena literasi digital ini membantu kita buat cari informasi yang ada di internet. Kalau kita sering baca-baca kayak berita yang ada di internet itu kan kita jadi tahu informasi banyak ya guys. Oke, aku mau nanyain lagi nih. Cara pakai media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram dengan bijak itu seperti apa sih? Yang pertama kita harus jadi pengguna yang bijak juga. Kita nggak boleh membarat kata-kata negatif. Kita nggak boleh komen-komen negatif sembarangan. Kita juga harus jaga perkataan yang kita ketik di internet gitu. Oke. Terus yang terakhir, bagaimana cara agar orang lain tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu benar? Caranya itu yang pertama kita harus cari tahu dulu nih kebenaran berita itu apa benar-benar valid. Yang kedua itu jangan mudah percaya mentah-mentah gitu berita yang kita baca. Setelah kita cari tahu dan emang itu benar dan valid, boleh kita informasikan ke teman-teman. Oke, jadi menurut Kak Ocha itu literasi digital itu penting ya untuk sekarang. Penting banget. Oke, terima kasih Kak Ocha. Nah teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber kedua saya. Boleh perkenalan dulu? Hai teman-teman, kenalkan saya Ajiro. Oke, di sini saya ingin menanyakan mengenai seputar literasi digital. Yang pertama, sepenting apa sih literasi digital menurut Masnya? Menurut saya literasi digital itu di era sekarang, terutama di era yang serba digital ini hal yang sangat penting ya, karena di era sekarang apa-apa itu serba digital dan kita sebagai generasi muda atau generasi Z itu juga harus sadar dengan literasi digital, karena era digital itu sangat berbahaya menurut saya, karena ibarat pisau itu punya dua mata pisau dan tajam. Itu tuh lebih banyak ke dampak negatifnya jika kita tidak punya pemahaman tentang literasi digital. Jadi kita harus belajar apa itu literasi digital. Oke, berarti literasi digital itu menurut Masnya penting Ya. Oke, lanjut. Cara memakai media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram dengan bijak itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pemakaian media-media sosial seperti itu, pemakaian bijaknya itu dengan cara misal kita aktif membuat konten yang bermanfaat, seperti misalnya membuat video tutorial atau video pengajaran. Itu akan lebih bermanfaat daripada kita membuat video-video seperti misal membuat video meme atau video hiburan yang mungkin itu effortless dalam membuatnya tapi tidak ada manfaatnya untuk kita, kecuali sebagai hiburan aja ya. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana cara agar orang lain tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu benar di era digital sekarang? Kalau itu mungkin lebih ke nanti diedukasi lagi kepada orang-orangnya mengenai berita hoax berarti ya. Iya. Itu kan sekarang, apalagi sekarang zamannya AI, jadi foto pun sekarang bisa dipalsukan dengan menggunakan AI. Jadi mungkin perlu ditambahkan lagi edukasinya mengenai penggunaan AI dan cara membedakan berita-berita hoax, dan jangan selalu percaya dengan berita-berita yang tersebar di media sosial. Oke, begitu. Terima kasih ya Masnya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya sudah bersama narasumber terakhir saya yang ketiga, yaitu Fatim. Nah, oke Mbak Fatim. Di sini saya ingin menanyakan mengenai seputar literasi digital. Yang pertama, sepenting apa sih literasi digital menurut Mbak Fatim? Penting banget ya kalau menurut saya, karena literasi digital itu bantu banget kita untuk mengerjakan tugas, pekerjaan,
terus juga menghindar dari penipuan hoax, berita-berita yang enggak wajar. Oke. Terus cara pakai media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram dengan bijak itu seperti bagaimana sih? Dengan cara kita tuh jangan sembarangan ngasih informasi pribadi kita ke media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Terus juga kita jangan gampang banget nyebarin foto-foto yang enggak wajar, karena kan pasti itu kalau enggak disebarin sama orang lain pasti jejak digital kita juga nggak bakal hilang gitu. Oh iya. Berarti kita harus pinter-pinter ya Mbak Fatim dalam memilah Harus konten dipikir. diri kita sendiri. Pikir-pikir lagi. Oke, yang terakhir, bagaimana cara agar orang lain tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu benar? Kita cari tahu dulu beritanya. Cari tahunya tuh bisa dengan akun-akun, kan biasanya ada akun-akun bodong itu kan. Nah, kita bisa cari tahu dulu nih, ini akunnya akun asli apa enggak. Terus ini sumber kayak berita, video atau foto ini udah lama apa belum, kan karena rata-rata kayak di TikTok, ke Instagram gitu kan si foto video itu kan udah lama banget ya, terus di-up lagi, jadi bisa memicu masalah. Jadi kita harus bijak-bijak cari beritanya itu benar apa. Berarti harus pinter-pinter menelaah konten lagi ya, jangan terlalu gampang menyikapinya terus Iya. langsung disebarkan ke media sosial yang lain seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Salah aja. Cukup sekian teman-teman wawancara yang sudah saya lakukan. Jadi dari jawaban-jawaban teman-teman tadi bisa disimpulkan bahwa literasi digital itu sangat penting ya, apalagi di era sekarang yang apa-apa sudah menggunakan teknologi. Jadi literasi digital itu sangat amat berguna di era teknologi sekarang. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.